Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan lagi kisah-kisah misteri di balik terowongan-terowongan kereta api yang ada di Indonesia. Sebelum ke ceritanya, seperti biasa, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke kisah pertama. 1. Terowongan Paledang. Terowongan Paledang adalah terowongan yang menghubungkan jalur kereta api antara Bogor dan Sukabumi. Terowongan ini terletak di daerah Bogor. Jalur ini merupakan jalur kereta tertua yang ada di Indonesia. Dibangun di era 1800-an dan memiliki panjang 181 km. Pada saat pembangunannya di zaman Belanda, banyak kisah kelam yang terjadi. Para pribumi dipekerjakan paksa dan sangat memprihatinkan. Mereka dipaksa bekerja walau kondisi fisik mereka tidak memungkinkan untuk bekerja. Akhirnya, banyak para pribumi yang bekerja saat itu meninggal dunia. Walaupun banyak kisah kelam yang mengiringi pembangunan rel kereta api ini, para warga sekitar sebetulnya jarang melihat atau mendengar kisah-kisah mistis di area terowongan tersebut. Hingga sebuah tragedi di tahun 2000 terjadi, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2000. Pada saat itu, terjadi lonjakan penumpang yang akan menuju Sukabumi dari Bogor. Dari biasanya sekitar 700-an penumpang, namun hari itu penumpang mencapai 1000-an orang. Kereta pun mengalami keterlambatan karena kereta dari arah Sukabumi belum sampai di Bogor. Karena hanya ada satu jalur, mau tidak mau, keberangkatan kereta dari Bogor pun harus ditunda. Yang awalnya dijadwalkan berangkat pukul 12.50 menjadi pukul 15.43. Ketika kereta hendak berangkat, petugas stasiun memarahi pemuda-pemuda yang naik ke atas gerbong kereta. Para pemuda itu diminta turun oleh para petugas. Pada saat itu, pemuda-pemuda tersebut pun menurut dan mereka pun turun dari gerbong. Tapi, begitu kereta akan berjalan, pemuda-pemuda itu langsung naik lagi ke atas gerbong. Melihat kejadian itu, para petugas pun memperingati mereka lagi dan mengatakan bahwa di depan ada sebuah terowongan dan tinggi dari terowongan tersebut hampir pas dengan tinggi kereta, sehingga tidak memungkinkan lagi kalau ada manusia yang harus duduk-duduk di atas gerbong kereta tersebut. Tetapi para pemuda itu tidak mendengarkan peringatan dari para petugas. Mereka justru malah melempari petugas-petugas tersebut dengan batu. Setelah itu, pada akhirnya kereta pun tetap berangkat dengan membawa para pemuda tersebut di atas gerbongnya. Sampai tidak beberapa lama kemudian, tibalah kereta tersebut melewati jalur terowongan Paledang. Kereta yang saat itu cukup cepat melaju, membuat para pemuda yang sedang duduk di atas gerbong itu tidak terlalu menyadari adanya terowongan di depan. Akhirnya, kecelakaan pun tidak terhindarkan lagi. Banyak dari mereka yang terhimpit di terowongan tersebut. Bahkan ada juga dari mereka yang nekat untuk meloncat dari kereta tersebut. Suara dari kecelakaan itu cukup terdengar keras oleh para warga di sekitar. Akhirnya, para warga pun berbondong-bondong untuk datang dan melihat apa yang terjadi. Setelah para warga sampai di area terowongan Paledang, akhirnya para warga pun menyadari bahwa ada kecelakaan di sana. Menurut informasi dari warga yang datang ke lokasi kejadian, mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan di sana. Banyak potongan-potongan tubuh manusia dan darah berceceran di mana-mana. Ada yang masih hidup dan merintih kesakitan. Para warga pun segera melakukan pertolongan pada pemuda-pemuda tersebut. Menurut data, ada sekitar 22 pemuda yang berdiam di atas gerobong kereta ini saat kereta berangkat. 12 diantaranya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Setelah tragedi kecelakaan maut ini, para warga sekitar mengaku sering melihat atau mendengar orang-orang sedang berkumpul dan duduk-duduk di bawah jembatan tersebut. Yang paling sering warga dengar adalah suara tangisan dan suara minta tolong. Akhirnya,
setelah tragedi tersebut, terowongan Paledang ini dikenal menjadi angker. Banyak warga yang tidak berani untuk mendekat dan melintas di sekitar terowongan tersebut apabila sudah malam hari. Cerita ini sungguh mengiris hati banget ya teman-teman. Kecelakaan yang bisa dicegah dan harusnya tidak terjadi, tetapi malah terjadi akibat keegoisan dan kurang pedulinya terhadap keselamatan diri masing-masing hingga akhirnya kecelakaan pun terjadi. Sekarang pihak PT KAI sudah lebih tegas untuk hal-hal seperti ini ya teman-teman. Dan kesadaran orang pun semakin meningkat. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. 2. Terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat adalah terowongan yang menghubungkan Purwakarta dan Padalarang antara stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati. Terowongan ini dibangun pada tahun 1902 sampai 1903. Menurut mitos yang beredar, pada setiap tanggal 17 Agustus, warga setempat selalu menyembelih domba untuk dijadikan sesajen di terowongan Sasak Saat ini, dengan tujuan untuk menolak bala. Warga sekitar percaya bahwa pada zaman pembangunannya banyak pekerja yang meninggal karena sakit dan kelelahan, dan mayatnya dikuburkan di area terowongan tersebut. Tak jarang, warga sekitar sering mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam terowongan tersebut. Dan sering juga terdengar suara pekerja yang sedang memacul di terowongan tersebut. Walaupun banyak unsur mistis yang diceritakan, tapi terowongan ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik. Nah, itu dia teman-teman, 2 kisah terowongan kereta api yang ada di Indonesia yang terkenal angker. Kalian udah pernah ada belum yang melewati salah satu dari terowongan tersebut? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Tolong klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.